Hot FM. Terima kasih kerana menyaksikan Hot TV dan kali ini untuk interview kita bersama dengan si cantik jelita Yura Yunita. Hai. Hi, Letty, how are you? I'm good. How about you? Macam mana keadaan di Indonesia sekarang? Aduh. Kita di Malaysia nak tahu juga. Baik, di sini di Indonesia, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Sekarang sih yang terpenting sehat sih ya. Kalau dekat sana, adakah macam dekat Malaysia juga kita sekarang kena siap double masking untuk keluar? Iya masih sama sampai sekarang jadi keluar. Bahkan di rumah pun kalau misalnya itu pakai masker sih. Apalagi keluar harus banget terus pakai masker. Faham. Okay, so first things first, congratulations di atas pelancaran lagu Tenang. Tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. So mungkin boleh kongsikan dengan kami semua tentang lagu Tenang. What is it about? Wow, lagu Tenang itu sebenarnya aku tulis saat pikiran biasa kan di masa-masa seperti ini. Kayaknya semua orang juga lagi mengalami yang namanya ups and downs, apalagi di masa pandemi ini. Pikiran kalau di malam hari kadang-kadang kita suka melayang, tidak bisa tidur, dan saat ada perasaan resah, gelisah itu kayaknya mengiringi ketidakpastian akan pencarian arti kehidupan gitu. Jadi lagu Tenang ini juga berupa doa, rasa saat kita berdialog dengan diri kita sendiri, berdialog dengan Sang Pencipta, dan juga sering di malam hari itu kita ngerasa sangat merindukan seseorang yang kita sangat sayangi. Jadi lagu Tenang ini juga salah satu bentuk self healing juga di masa-masa seperti ini untuk kita bisa jauh lebih tenang gitu. Dan ternyata proses pencarian ketenangan itu saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga berdialog dengan Sang Pencipta gitu. Betul, kalau kita tengok komen dekat YouTube official music video lagu Tenang pun orang cakap bagus banget lagunya, seakan doa. Jadi masa Yura buat lagu ni memang orang kata diinspirasikan dari situasi yang ada gitu. Iya, dari situasi yang ada, dari yang memang banyak teman-teman rasakan saat ini juga gitu kan, pasti sering-sering ngerasa lagi nggak tenang. Sebenarnya rasa tidak tenang itu kan bisa siang hari, pagi hari, tapi sering terjadinya di malam hari gitu saat kita sendirian, lagi nggak bisa tidur malam-malam gitu, dan akhirnya ya udah gimana caranya lebih bisa tenang adalah curhat segala macam sama Sang Pencipta gitu. Curhat itu adalah gabungan curahan hati gitu. Ya, betul sekali. Bisa cakap bahasa Indonesia. Okey, jadi tadi macam Yura kongsikan di malam hari. Jadi adakah lagu ini diinspirasikan ataupun ditulis masa malam? Iya. Lagu ini ditulis dini hari ya, jam 12 malam, jam 1 malam gitu. So, dini hari itu malam? Iya, dini hari itu tengah malam berarti ya. Tengah malam. That's why jadi dialog dini hari, dialog tengah malam. Iya. Gitu. Okey, kita nak bertanya pasal official music video. Memang kita tahu ada dekat YouTube, tapi bersama-sama dengan official music video lagu Tenang ada juga terhasilnya short film. So mungkin Yura boleh kongsikan kenapa ada official music video, ada pula short film untuk lagu Tenang. Iya, jadi kalau yang pertama itu official lyric video sebenarnya yang lagu Tenang itu. Jadi lebih fokus mencurahkan rasa saat aku menyanyikan lagunya. Nah, kalau yang short film ini memang ternyata dari saat aku rilis lagu Tenang ini banyak lagu ini mewakili kisah-kisah ketidaktenangan, perasaan dari banyak teman-teman di luar sana. Jadi banyak teman-teman ini juga yang cerita, sharing sama Yura bahwa oh iya aku lagi ngerasa seperti ini, ada ngerasa seperti ini, dan salah satunya juga ada cerita yang ingin diangkat sama kita, yaitu hubungan antara anak dan ayah, anak laki-laki dan ayahnya gitu. Jadi aku tuh sempat riset juga dan banyak terjadi di teman-temanku, hampir 90% anak laki-laki itu yang di masa-masa sekarang tuh selalu punya hubungan yang awkward gitu loh sama ayahnya gitu. Jadi kadang ya nggak sih? Terus kadang-kadang sering kali anak laki-laki atau bapak itu nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa sama anaknya secara langsung gitu. Atau anak laki-laki pun sama ayahnya kayak malu kan? One in a million kalau misalnya mau bilang bahwa
aku sayang sama ayah gitu, atau ayah sayang banget sama anak laki-laki itu jarang banget gitu. Jadi biasanya malah seringnya berantem atau argumen terus gitu antara anak laki-laki dan seorang ayah. Nah di short film ini kita mengangkat isu itu, namun kisahnya adalah saat ayahnya sekarang udah nggak ada gitu. Ayahnya ternyata sudah meninggalkan anak laki-laki ini dari kecil, dan sampai di satu malam si anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa ini mimpi kan? Ya udah punya keluarga, udah punya anak, dan akhirnya di suatu malam dia dikasih mimpi, ayahnya datang ke mimpinya. Dan ternyata memang kita tuh selama ini sangat bisa mengingat visual, memori visual, atau kisah-kisah manis atau kisah pahit yang pernah kita alami di kehidupan itu, kita bisa sangat mengingatnya. Tapi ternyata kalau suara tuh kita nggak bisa ingat loh gitu, suara. Kecuali kita punya rekaman suaranya atau rekaman videonya ya. Tapi ternyata mengingat suara itu, apalagi yang udah ditinggal lama tuh nggak bisa ingat lagi gitu. Dan gitu. Dari situ tuh menggambarkan bahwa sebenarnya hubungan ayah sama anak, anak laki-laki dan ayahnya itu kadang memang hubungannya tidak selalu baik, tapi kita semua sama-sama tahu bahwa mereka berdua itu pasti saling menyayangi dan saling merindukan, tapi nggak tahu gimana cara mengungkapkannya aja atau mengkomunikasikannya gitu. Ya, dan satu lagi yang saya sendiri personally boleh ambil daripada short film tersebut is that sebenarnya you takkan sedar bahawa duration ataupun lama 10 saat tu it means so much to you bila masa tu sampai. Like bila video tu like apalah sangat video 10 saat kan, tapi bila kita tengok 10 saat dengar balik suara tu kita macam it means so much kan. Yeah. Okay, one last question untuk lagu Tenang, sebab dekat TikTok sekarang katanya dah ada 29,000 video orang gunakan dekat TikTok. How do you feel about it? Wow, gak nyangka ya, sebenarnya senang juga ternyata lagu Tenang juga bisa jadi jadi obat juga untuk teman-teman saat misalnya perasaannya lagi nggak tenang, dengan mendengarkan lagu Tenang atau dengan menggunakan lagu Tenang di TikTok itu bisa sedikit membuat teman-teman jadi 1% lebih tenang dari sebelumnya gitu. Jadi banyak teman-teman yang pakai juga kan, biasanya videonya tuh tentang alam, tentang saat mereka merasa tenang di suatu lingkungan gitu. Jadi aku nggak nyangka sih ternyata dari lagu ini bisa bikin teman-teman jadi sedikit lebih tenang dari sebelumnya gitu. Okay, yang mana satu kamu pilih? Punya lebih banyak masa atau lebih banyak wang? Ini susah ya, tapi kalau harus pilih rasanya lebih banyak uang ya. Sebab dengan wang kalau udah banyak kan? Iya, betul. Yura suka buat panggilan, call atau teks? Aku suka banget buat panggilan. Aku suka banget teleponan. Kalau ngetik tuh kayaknya lama gitu, terus nada bicaranya kadang suka beda. Aku nadanya kayak bisa jadi dibacanya gitu. Jadi aku lebih suka telepon panggilan. Gitu. Betul, baru sampai orang kata kan. Kalau iya. data saja. Iya gitu. Punya rewind button atau pause button dalam hidup? Aku pilih pause button. Soalnya kalau pause tuh kita bisa istirahat gitu, bisa kayak santai dulu istirahat. Kalau rewind kita kayak aduh pusing, siapa tahu kalau misalnya dimundurin lagi kejadiannya juga belum tentu seperti yang kita inginkan gitu. Jadi kalau pause button ya kita istirahat aja dulu. Kalau capek kan ya kita istirahat dulu gitu. Jadi udah istirahatnya cukup, kita lari lagi gitu. Okay, I like the way you think. Okay, lepas ni saya nak pause button juga, macam pause kat ya. Diving atau bungee jumping? Bungee jumping for sure. Tak takut tinggi Aku suka banget para layang, aku suka banget ketinggian. Justru kalau diving, aku tuh kayak ada traumatik gitu sama sama ocean ya, kayak ocean yang dalam banget, atau kalau ngelihat ikan paus gitu atau ikan yang besar tuh aku takut gitu. Karena dulu waktu kecil aku pernah nonton film Pinocchio-nya masuk ke dalam ikan paus. Nah itu tuh cukup waktu kecil bikin aku takut. Jadi kayak aku takut sama laut. Tapi kalau dibawa ke atas langit terus dijatuhin dari atas langit ke bawah, aku suka tantangan gitu. Aku suka bungee jumping. I really like it. Kalau skydiving?
skydiving pengen coba sih. Ya pasti suka juga, tapi aku belum sebab tinggi kan. Fasih semua bahasa atau pandai main semua musical instruments? Aku pandai memainkan semua music instrument ya. Karena I really love music, terus aku juga dari kecil tumbuh besar di dunia musik. Kakekku main biola, papaku main gitar, main piano, mamaku juga nyanyi, terus keluarga aku sangat suka main drum, flute, semua alat musik suka. Jadi aku kalau harus pilih, aku pengen bisa semua main alat musik gitu. Jadi aku bisa produce music sendiri. Okay, kita dah habis dah segmen yang tu. Sekarang before we let you go, mungkin awak ada apa-apa pesanan ataupun harapan untuk lagu Tenang? Harapannya mudah-mudahan dengan lagu Tenang ini bisa menemani masa-masa sulit yang mungkin sekarang teman-teman dimanapun sedang hadapi saat ini, dan mudah-mudahan lagu Tenang juga bisa jadi salah satu bentuk self healing kamu, dan juga bisa membuat kamu jadi sedikit lebih tenang saat mendengarkan lagunya. Jadi jangan lupa dengarkan lagu Tenang di semua digital platform, dan juga jangan lupa nonton official video liriknya dan juga official short filmnya juga udah ada di YouTube, tinggal search aja Yura Yunita Tenang. Gitu. Kita nak minta Yura belanja sikit nyanyi lagu Tenang, boleh sikit je. boleh dong. Tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang, oh datanglah tenang hari ini. Hot FM.